meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat, Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seusai menerima laporan, dan Rem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imron, berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Ambil lu mengira lu. Ini Indonesia, enggak ada mereka. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga. Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga sajam. TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TB Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TB Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Ia menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar. TNI menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan, simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya, massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok di balik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025. Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri. Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh. Namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Dan harap
Bandung KPA Bansudom Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka, Aceh tengah musibah, bendera akan diik. Sabar saudara Lun, Tanjung tengah musibah. Sabar saudara Lun. Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Uma lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seusai menerima laporan, dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imron berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Ambil bendera lu. Ini Indonesia, enggak ada mereka. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI.
Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang, Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga. Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga sajam. TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TP Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TP Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TP Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TP Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Yang menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar. TNI menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan, simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk
bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok di balik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025. Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri. Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh. Namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Dan harap Bandung KPA Bansigom Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diik. Bendera akan diik. Sabar saudara lu. Sabar saudara lu. Tanya tengah musibah. Tanya tengah musibah. Sabar. Sabar saudara lu. Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Uma lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku.
Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAP. Seusai menerima laporan, dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imron berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Baca! Ambil lu punya lu. Ini Indonesia, nggak ada mereka. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang, Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga. Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga sajam. TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TP Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TP Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TP Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TP Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Yang menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar.
menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan, simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok dibalik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025. Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri. Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh, namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Dan harap Bandung KPA Bansigom Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPI bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diik. Bendera akan diik. Sabar saudara lu. Sabar saudara lu. Tanya tengah musibah.
Tanjung Tengah musibah. Sabar, sabar aja barang. Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Uma lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seusai menerima laporan, dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imron berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Ambil lu punya lu. Ini Indonesia, enggak ada Indonesia. Ambil. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga.
Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga sajam. TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TP Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TP Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TP Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TP Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Yang menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar. TNI menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan, simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok dibalik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025.
Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri. Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh. Namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Lun harap Bandung KPA Bantu Jom Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diik. Bendera akan diik. Siapa saudara lu? Siapa saudara lu? Tanya tengah musibah. Tanya tengah musibah. Sabar saudara lu. Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Umar. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Umar lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Seusai menerima laporan, dan Rem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imron, berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Baca! Ambil lu bendera lu! Ini Indonesia, nggak ada bendera. Ambil bendera! Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang, Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga. Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga sajam. TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TP Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TP Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TP Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TP Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Yang menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar. TNI menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapus Pen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan,
simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok di balik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025. Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri. Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh, namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar negeri. Lun harap Bandung KPA Bansugam Aceh baik terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diik. Bendera akan diik. Sabar saudara lu. Sabar saudara lu. Tanya tengah musibah. Tanya tengah musibah. Sabar. Sabar saudara lu. Kami minta saya ngundang kan. Banjir ini biar
Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Uma. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Uma lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seusai menerima laporan dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imron berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul Komandan Kodim dan juga Kapolres. Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Baca. Ambil buku ini lalu. Ini Indonesia, nggak ada apa-apa. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi ini terjadi di Simpang Kandang Lok Sumawe hari ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota TNI dengan warga. Prajurit TNI pun merampas bendera-bendera tersebut dan massa berhasil dibubarkan. Dalam aksi ini diduga ada provokator yang membawa senjata api hingga tajam.
TNI pun disebut berhasil mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang diduga membawa senjata di dalam tas. Anggota Komisi 1 DPR RI, TP Hasanuddin, meminta penanganan aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia berharap TNI dan kepolisian tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam menyikapi peristiwa tersebut. TP Hasanuddin menilai pengibaran bendera GAM yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh harus dipahami secara bijak, tenang, dan proporsional. Ia menyampaikan harapan agar penyelesaian masalah dilakukan dengan mendepankan dialog serta langkah persuasif sebaik mungkin kepada wartawan pada Sabtu 27 Desember 2025. Legislator dari PDI Perjuangan itu mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penanganan. Menurutnya, prinsip perdamaian dan stabilitas sosial harus selalu dikedepankan dalam mengambil langkah di lapangan. TP Hasanuddin juga menekankan fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana banjir dan longsor. Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara untuk membantu bangkit dari bencana, bukan situasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, TP Hasanuddin mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Yang menegaskan perdamaian Aceh merupakan aset penting berharga yang dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar. TNI menegaskan pembubaran aksi massa di Aceh telah mengedepankan langkah persuasif dan sesuai aturan. Pembubaran dilakukan karena massa membawa bendera yang mirip Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, senjata tajam hingga senjata api. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan, simbol pada bendera identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Dalam keterangan tertulis, Puspen TNI membantah narasi yang beredar bahwa prajurit memukul korban banjir. Awalnya massa menggelar aksi di kota Lok Sumawe pada Kamis pagi yang berlanjut hingga Jumat dini hari. Mereka tak hanya mengibarkan bendera yang identik dengan simbol GAM, namun juga meneriakkan kalimat yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Setelah menerima laporan Danrem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personel Korem 011 Lila Wangsa serta Kodim 0103 Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. Aparat TNI Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi. TNI mengakui sempat terjadi adu mulut saat memeriksa salah satu orang yang kedapatan membawa senjata api. Pelaku selanjutnya diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, koordinator aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan pihaknya sepakat berdamai dengan aparat. Perintah untuk bendera tanggal 25 Desember. Juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Jack Libya membuat pengakuan mengejutkan soal sosok dibalik berkibarnya bendera bulan bintang GAM dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut seseorang bernama Tengku Fajri yang disebutnya berasal dari luar negeri. Jubir KPA Pusat ini menegaskan tak pernah ada perintah dari KPA Pusat pada anggotanya untuk menaikkan bendera bulan bintang, terutama pada 25 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan Jack Libya melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial pada Kamis malam 25 Desember 2025. Jack Libya mengatakan bahwa isu pengibaran bendera bulan bintang bukan berasal dari struktur resmi KPA, namun propaganda yang diduga disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Ia secara terbuka menyebut satu nama, yakni TGK Fajri yang disebutnya berada di luar negeri.
Sayangnya Jack Libya tidak menjelaskan lebih detail soal siapa sosok Tengku Fajri ini. Sosok ini kemudian dikaitkan dengan seseorang pria yang diduga berasal dari Malaysia dan di media sosial Facebooknya kerap bersuara soal Aceh. Dalam profilnya sendiri ia mempertontonkan foto bendera GAM hingga bendera bintang Kejora Papua. Ia juga akhir-akhir ini lantang bersuara soal Aceh. Bahkan sosok tersebut juga menuturkan bagaimana banyak organisasi PBB ingin membantu Indonesia dan menyalurkan bantuan ke Aceh. Namun terhambat karena tak adanya akses dari pemerintah Indonesia. Hingga saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari sosok yang disebutkan Jack Libya atas tudingan menjadi provokator tersebut. Terakhir, Jack Libya mengimbau seluruh masyarakat, anggota KPA, dan warga Aceh untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam suasana duka menyusul berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah. Long Jack Libya, juru bicara KPA Pusat, hana perintah untuk bendera tanggal 25 Desember 2025. Nyan mandum propaganda Tengku Fajri yang di luar Nangrau. Dan harap Bandung KPA Basigom Aceh terpengaruh dengan pernyataan Tengku Fajri UPA bendera. Aceh tengah berduka. Aceh tengah musibah. Bendera akan diik. Bendera akan diik. Sabar saudara lu. Sabar saudara lu. Tanjung tengah musibah. Tanjung tengah musibah. Sabar. Sabar saudara lu. Kericuhan terjadi saat sekelompok masyarakat Aceh menggelar aksi damai dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM hingga dibubarkan anggota TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta semua pihak untuk menahan diri. Pada Jumat 26 Desember 2025, Dev mengungkapkan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Padahal menurutnya ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Dev memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan yang dapat memperburuk keadaan. Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Sudirman atau Haji Umar. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor. Haji Umar lantas meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Dirinya mengingatkan agar penanganan bencana tak bergeser menjadi konflik. TNI meluruskan kronologi aksi demonstrasi di wilayah Lok Sumawe Aceh yang berujung ricuh antara massa dan juga aparat. Puspen TNI mengatakan bahwa dalam upaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera GAM dan DIM hingga Kapolres justru dipukul oleh terduga pelaku. Melalui akun resmi X @puspen_TNI pada Jumat 26 Desember 2025, disebutkan bahwa insiden demo yang berujung ricuh ini bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi. Aksi massa diisi dengan kegiatan konvoi, unjuk rasa hingga berkumpul hingga Jumat 26 Desember 2025 dini hari. Saat itu sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Seusai menerima laporan dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imron berkoordinasi dengan Polres Lok Sumawe dan bersama personil Korem 011 LW serta Kodim 1003 Aceh Utara mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, aparat keamanan meminta bendera bulan bintang tersebut diserahkan. Aparat juga meminta aksi unjuk rasa untuk dihentikan, namun massa tidak menuruti perintah dari aparat tersebut. Adu mulut sempat terjadi hingga ada satu orang yang memukul komandan Kodim dan juga Kapolres.
Saat diperiksa, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol. Aparat juga menemukan amunisi, magazin, dan juga senjata api. TNI turut menyayangkan narasi yang viral justru memojokkan anggotanya. TNI menyesalkan peristiwa ricuh ini. TNI pun ingin mengutamakan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis untuk meredam konflik potensi. Baca! Ambil bumi lalu. Ini Indonesia, nggak ada mereka. Video rombongan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM viral di media sosial. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh prajurit TNI. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @etnogalino pada Kamis 25 Desember 2025. Dari video tersebut, warga terlihat konvoi menggunakan mobil pickup dan sepeda motor. Bendera merah dengan gambar bulan dan bintang turut dikibarkan. Teriakan merdeka pun turut diteriakan oleh sejumlah orang. Menurut keterangan video, aksi Download Tribun X sekarang.